Ibu saya 85 tahun, sudah kasihan setengah mati badannya. Kenapa? Sunnatullahnya kita generasi seperti saya sudah hidup tidak sehat. Kalau orang dulu, saya masih dapat waktu saya kecil, bapakku kerja sawah, kalau kita haus, kita cari yang agak bersih-bersih sedikit, kita minum itu air sawah. Sekarang minum air sawah, racun. Saya masih dapat itu. Kita pergi main tidak pakai sendal. Kenapa? Karena kaki kita kuat dan bersih jalan. Coba kau sekarang. Saya dulu kecil, main hujan-hujan sampai biru bibir. Tidak sakit pak. Tahan kita punya fisik waktu kecil. Sekarang anak-anak baru lihat guntur, petir sudah sakit. Sini orang pelit-pelit juga rupanya ya. Tidak mau kasih temannya tempat. Bagaimana kalau kalian diminta duitnya? Ayo kasih tempat saudara-saudaramu yang ada di luar ya. Rapat-rapatlah sedikit ya supaya mereka juga bisa menatap saya secara live. Karena selama ini dia cuma lihat melalui YouTube, ya kan? Ternyata setelah lihat aslinya dia bilang, ih kecil aja orangnya. Memang kecil tapi otaknya besar. Enggak gagah orangnya. Memang enggak gagah tapi penuh pesona. Udah ya, bisa ibu-ibu yang mau ada di luar daripada berdiri kasih tempat itu teman kita ya. Makin dekat-dekat itu kalau Rasulullah berdakwah itu sahabat langsung mendekat semua. Alhamdulillah ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian ya tidak usah bicara, masuk aja, enggak usah ngomong karena kalau ngomong lagi ribut. Ya. Salah satu gelar yang kita tidak suka Islam KTP. Iya toh? Ini ada tentara di depan saya, Pak Babinsa. Mau bapak dibilangi Islam KTP? Mau? Nggak mau? Pak Sekda mau? Marah Pak Sekda. Ya, kita tidak ada yang mau disebut Islam KTP. Tapi kadangkala memang kita Islam KTP. Artinya ya Islam saja. Tapi dia tidak lakukan bagaimana perintah-perintah Allah. Nah, ayat yang saya baca tadi itu menunjukkan karakter dan ciri-ciri orang Islam. Minta tolong tidak usah rekam. Nah, ceramah saja Pak, enggak usah merekam, dengar saja. Ayo, enggak usah ada rekam. Ya. Karena kalau kau merekam pasti bukan saya kau lihat, HP-mu aja kau lihat nih. Ya, tengoklah saya ini. Wih, Pak Jibawan nih lo merekam bos. Sudah simpan dulu, enggak usah merekam, dengar aja dulu ya, dengar. Kalau mau dengar serius insya Allah ada manfaat. Tapi kalau HP aja didengar, kau dengar telingamu tapi tidak masuk di hati karena kau konsentrasi dengan HP. Itulah setiap saya ceramah selalu katakan hutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Kenapa Allah katakan langkah-langkah? Kenapa Allah tidak katakan langkah setan? Karena ada tahapnya itu setan menggoda. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Azan, jangan dulu langkah pertama nak goda kau. Jangan dulu, masih lama. Masih ada 5 menit azan. Mulai dia goda kau. Masuk di masjid, dia goda lagi. Pegang HP-mu. Itu langkah-langkah setan. Sudah dipegang, loba lagi. Lihat, ada WhatsApp masuk. Dia WhatsApp, ada masuk. Itu langkah-langkah setan. Maka supaya kau tidak masuk langkah-langkah setan, simpan handphonemu. Sudah simpan handphone itu, nagoda lagi setan. Kau duduk dekat dengan pintu, supaya cepat pulang. Nah, yang dekat di pintu itu langkah-langkah setan. Nah, kalau kita mengaku Islam, ada tanda-tandanya. Pak Sekda mengaku Sekda tentu ada tandanya. Saya gampang ngaku, saya Sekda. Mana tandanya bos? Apa tandanya? SK. Ada suratnya. Iya toh? Bapak kenal Sandiaga Uno? Tahu Sandiaga Uno? Tahu. Itu kan orang Sulawesi juga. Saya dengan Sandiaga Uno sepupu 1 kali. Mengaku. Iya toh, baru kau heran. Masa sih sepupu baru jeleknya ini Ustaz. Iya kan? Nah, ngaku gampang. Tapi yang susah diakui oleh Sandiaga Uno sebagai sepupu. Bapak-bapak kan gampang sekali ngaku. Weh, kau kenal Jokowi? Iya, saya sepupu itu. Gampang mengaku. Tapi yang susah adalah, enggak usah Pak, saya puasa.
Ya, nggak usah simpan aja. Bapak dengar saja ceramah dulu. Ya. Ya. Banyak pergerakan tanpa bola ini. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingatkan dulu. Ini mudah-mudahan kalian semua sudah selesai Syawal. Kalau Ramadan kau puasa, tambah lagi 6 di bulan Syawal, kata Nabi sama kau puasa 1 tahun. Saya terlambat ini mulai karena banyak ceramah. Ya, setiap diundang ceramah, enak-enak makanan. Jadi itu yang susah godaannya. Ya. Sekarang harus tahan karena waktu tinggal beberapa hari. Lagi 5 hari. InsyaAllah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Mengaku gampang. Yang sulit diakui. Mengaku orang Islam gampang. Mengaku umatnya Nabi gampang. Yang sulit diakui oleh Nabi, diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Maka tadi ayat, dengar, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku umatnya. Kita ini umat Islam yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tandanya. Kata Allah dalam surah Al-Fat 29. Apa tandanya? Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kuffar. Tegas terhadap orang-orang kafir. Apa itu tegas Ustaz? Berkelahi? Tidak. Apa itu orang tegas tidak mau bertetangga orang non muslim? Tidak. Apa itu tegas? Inna dina indallahil Islam is the single one, the true religion behind the God. Tahu artinya? Saya juga tidak tahu. Gaya-gaya saja. Artinya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Itu keyakinan. Tapi tidak berarti kamu boleh menghina agama lain. Tidak. Kamu wajib percaya hanya agama Islam yang diterima Allah. Itu akidah. Tidak boleh tawar-tawar. Kalau kamu bilang semua agama betul, titik, salah. Semua agama betul, koma, bagi penganutnya masing-masing. Saya ulang. Kalau kalian berkeyakinan semua agama sama, semua agama benar, titik di situ, keliru, salah. Yang betul kalimatnya, semua agama betul menurut penganutnya. Kristen mengatakan Kristen agama paling benar. Yahudi mengatakan agama paling benar Yahudi. Hindu mengatakan agama diterima Allah, Tuhan hanya Hindu. Itu buat mereka. Tapi kita umat Islam berkeyakinan full, tidak boleh tawar-tawar. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang diterima Allah, agama Islam. Tapi tidak berarti kau boleh menghina agama lain. Saya yakin la ilaha illallah. Allah Tuhan saya, tapi saya tidak punya hak. Saya tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Itu Islam. Ya? Jelas? Inna dina indallahil Islam. Jadi bagaimana aplikasinya? Ya, ajarkan anak-anak kita. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui undang-undang. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui oleh negara. Tapi Tuhan kita orang Islam, Allah. Tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah satu. Tidak diberanakkan dan juga tidak beranak. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada serupa baginya. Yang ini keyakinan kita, itu yang disebut tegas kepada orang-orang kafir. Dalam arti kita tidak boleh percaya bahwa ada agama yang lebih mulia dari agama kita. Tidak. Itulah yang disebut akidah. Jangan sampai besok anak-anak kita kasih nikah dengan beda agama.
Jangan sampai karena anak-anak kita dianggap modern, sekolah ke luar negeri, tinggi sekolahnya apa dia bilang? Pak, agama semua sama. Meskipun saya beda agama dengan calon istri saya, tidak ada masalah. Semua agama urusan masing-masing, tidak boleh. Jangan sampai ada yang melamar anaknya bapak. Dia orang kaya, orang mapan. Dia bilang, waduh ini cocok sudah ini. Dia bisa janji kita naik haji satu keluarga. Dia janji kita bikinkan rumah. Bukan dia janji dibikinkan rumah, dia kasih haji satu keluarga. Tapi beda agama dengan kita. Lebih mulia menerima lamaran. Dia pengangguran tapi Islam. Jelas ya? Ya, jelas ya? Pilih mana Pak? Beda agama tapi kaya. Miskin tapi sama agama. Pilih mana? Kalau saya pilih seagama, kaya lagi. Nah, kalau ada yang mau, yang jadi masalah tidak ada yang mau Pak. Ya, satu, saya garis bawahi, tidak boleh menghina agama lain. Kalau soal toleransi, Masya Allah, tidak usah ajari kita orang Islam. Apa itu toleransi? Sudah ada dalam Al-Quran, diajarkan. Suatu ketika didatangilah Muhammad, ya Muhammad, capek sudah kita ini bertengkar. Ya capek kita ini, sama-sama kita satu kampung. Sama-sama kita orang Arab. Bahkan kita masih sekeluarga. Masa kita bertengkar terus? Ya jadi apa maumu? Begini Muhammad, hari ini saya sembah Tuhanmu. Besok kau lagi sembah Tuhanku. Apa Nabi yang jawab? Tidak. Siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika turun Quran surah Al-Kafirun. Intinya toleransi. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan laksanakan agamamu. Saya kasih kau kebebasan. Mau apa saja kau lakukan soal agamamu, silahkan. Saya tidak ganggu kamu. Itu yang disebut toleransi. Jangan kau larang orang beribadah di rumah ibadahnya. Jangan kau rahasia mereka yang tidak seagama kita. Itu tidak benar menurut agama kita. Toleransi. Berikan kebebasan orang. Dia mau akui Tuhan 10, dia mau akui Tuhan 100, dia mau akui tidak ada Tuhan. Urusannya dia. Jangan kau urusi dia, Tuhannya. Ya, urusan kita dapur. Urusan kita rumah tangga kita. Jangan kau urusi rumah tangga orang lain. Ibaratnya sawah. Ya kau urus sawahmu sendiri. Kau mau cangkul yang penting sawahmu. Namanya kau punya sawah, silahkan kau cangkul. Mau cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Nah, itu ya istilahnya ya. Satu, as-sidda walal kuffar. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Siapa masing-masing. Bahasa Bugisnya itu kasih sayang siapa masing-masing. Kasih sayang sesama mereka. Kalau tetanggamu sakit, kamu ikut merasakan sakitnya. Dengan cara apa? Kau bantu dia. Kalau sesamamu muslim, kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Kata Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu semuanya bersaudara. Nabi katakan orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, cantiknya. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Bahkan gatal belakangnya. Iya toh? Anak muda jalan-jalan malam, pergi rumahnya ceweknya. Tiba-tiba di jalan tahan tuh kakinya. Begitu tahan tuh kakinya. Semua badannya merasa sakit. Padahal kakinya yang bermasalah. Duh! Langsung mulutnya. Aduh. Oh, doi pedina. Sudah itu yang bereaksi apa? Mata. Cari mana yang luka. Berikutnya apa? Tangan bereaksi. Dia usap. Berikutnya apa? Mulutnya meniup. Padahal kaki itu yang tahan tuh. Iya toh? Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok. Piko jalan lagi, jalan kok lagi. Tidak ada. Iya kan? Cocok Haji. Ini Haji sudah muka-muka sakaratil maut juga sih.
Cocok aja ya. Cocok. Aji tinggal 3 juga saya lihat giginya. Cocok toh? Artinya apa? Sakitnya Bapak Imam, kita umat Islam yang ada di sini ikut merasakan. Senangnya Pak Sekda, kita juga ikut merasakan senang. Selenge pada di dalam rongale. Sama satu badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada menjadi tangan. Siapa menjadi tangan? Pak Sekda. Kalau Sekda tanda tangan, aman urusanmu. Siapa tanda tangan? Pak Bupati. Ada jadi bupati. Ada jadi mulut. Siapa mulut? Penceramah, ustadz. Ada jadi kaki. Ada jadi tangan, tentara, polisi. Ada jadi kaki, kita rakyat biasa. Ketika kau jadi kepala, jangan kau sombong. Karena kau bisa di atas, karena ada kaki yang menopangmu. Iya toh? Ketika kau jadi kaki, jangan kau putus asa. Karena kau bisa orang besar, karena kamu yang tolong. Maka orang Islam itu bersaudara. Berbeda-beda. Bayangkan kalau kita tidak berbeda-beda, Pak. Bayangkan kalau kita tidak sama. Sama semua. Bayangkan ini gigi. Coba lihat ini gigi tak. Coba lihat gigi. Kenapa kita bisa makan dengan enak? Karena gigi kita beda-beda. Di depan namanya gigi seri. Tujuannya apa? Ini fungsinya gigi seri, memutus. Masuk ke dalam ada taring. Namanya gigi taring. Dia gunanya apa? Merobek. Masuk ke dalam ada namanya gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham. Yang di dana. Bagaimana kalau kita makan mangga? Iya toh? Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Itulah contoh kita umat Islam. Jangan mau puji si salah-salah. Jangan suka berpecah belah. Dengar itu ayat setiap Jumat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Jangan kau bercerai-berai. Ingat, dekat lagi tahun politik. Sebentar lagi tahun politik. Ganti-ganti bulan 2023. 2023 mulai makin dikasih main-main. Mulailah umat Islam dipermainkan. Mulailah umat Islam dibujuk-bujuk. Mulailah umat Islam dirayu-rayu. Orang-orang politik jahat. Orang-orang politik licik. Orang-orang politik munafik. Orang-orang politik pencitraan. Mulai dekati Islam. Cara apa? Dia pakai jilbab. Cara apa dia pakai serban? Cara apa dia pakai songkok? Cara apa dia masuk ke masjid? Padahal niatnya ambil suaranya, sudah itu tipu lagi dia. Kalian mau ditipu? Kalian mau ditipu? Maka jangan kalian percaya. Kalian harus bersaudara. Boleh kau beda politik, beda kau boleh partai, boleh kau beda pilihan, boleh kau beda caleg, boleh kau beda pilpres. Tapi jangan kau bercerai-berai. Bodoh kalian kalau gara-gara politik kalian bercerai-berai. Bodoh kalian kalau gara-gara politik janji-janji kampanye kalian bertengkar sama tetangga. Goblok. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Ya kaulah itu yang suka digadu-adu. Jangan. Siapa calonmu? Nomor 2. Kau nomor 3. Kau nomor 4. Boleh berbeda nomor, tapi kita tetap bersaudara. Tapi kalau mau kompak, jangan menerima uang politik, Pak. Capek kita sudah ini umat Islam. Negara kita besar umat Islamnya. Di dunia, Pak, Indonesia paling banyak Islamnya penduduknya. 88%. Tapi kenapa kita merasa diasingkan di negara kita? Kenapa kita selalu dituduh teroris? Kenapa kita selalu dituduh anti NKRI? Kenapa kita dituduh selalu tidak cinta Pancasila? Padahal Pancasila itu yang melahirkan para ulama kita. Capek sudah kita. Karena kadangkala kalau pemilu Bapak mau dibeli suaranya. Coba kalau orang Islam tidak mau dibeli suaranya. Berapa sih yang kasih ke uang? 300 satu kali aja kau makan itu habis. Tapi kalau kau makan itu uang politik haram. Menjadi darah dagingmu. Sudah itu terpilih pemimpin yang jahat. Diurus.
Disuruh urus rakyat, malah rakyat yang ngurus dia. Suruh ngurus minyak, hilang minyak. Enak kalau hilang minyak, repot. Ada yang bilang makan kok pisang. Pisang lain juga, minyak juga lain. Iya toh? Iya. Siapa yang salah? Bukan pejabat saja yang salah. Kita umat Islam salah milih pemimpin. Coba kalau kalian bersaudara, saling mengingatkan. Itu disebut bersaudara, kakimu tahan tuh, yang lain ikut merasakan. Apa artinya? Kalau kau lihat saudaramu, ingatkan dia. Bos, jangan. Ingat Ustadz Dasat. Kasihan itu jauh-jauh datang dari Sulawesi. Nasihati kita untuk tidak terima uang politik. Berapa sih itu uang politik? Kita ini orang Bugis, masa kau mau dibeli? Masirik kau cika. Malu kau capok. Masa telur ratu disebuh. 300.000 harga dirimu 5 tahun kau digobloki. Serius Pak ya, saya serius ini Pak. Karena sebentar lagi pemilu. Ini nanti pemilu beda Pak. Tidak sama yang dulu-dulu. Kalau dulu pemilu, lain waktunya milih caleg. Lain waktunya pilih kepala daerah. Lain waktunya milih presiden. Sekarang bersamaan semua Pak. 2024. Satu kali Bapak masuk ke TPS, itu Bapak milih caleg, memilih kepala daerah, memilih presiden. Dan wakilnya. Jadi tolong jangan kau menerima uang sogok. Begitu yang datang uang sogok. Minta maaf Pak. Saya cinta negara saya. Saya suka itu uang. Tapi uangmu tidak ada artinya banding negara saya. Begitu dong. 300.000 satu kali makan bos. Capek kita ini, negara kita mayoritas Islam. Bapak tahu enggak? Dari seluruh dunia. Tahu dunia? Tahu dunia toh? Itu yang bulat. Dari seluruh penduduk dunia yang ada di dunia ini, Islam terbesar bukan di Arab. Di Indonesia. Mestinya kita ini pemimpin kita baik agamanya. Mestinya negara kita ini dikelola sesuai syariat Islam. Enak beragamanya. Mestinya anggota DPR kita ini jujur. Mestinya anggota DPR kita ini teladan. Mestinya pejabat kita itu contoh. Mestinya pejabat kita ini didapat di masjid setiap saat. Karena kita orang Islam. Tapi toh kenapa pemimpin kita banyak yang penipu? Datang cari kita di masjid ketika mau dicoblos. Sudah dicoblos, hilang lagi. Dan itu berulang-ulang dan kau biarkan. Apa bukan beleng-beleng namanya? Maka kali ini kalian bersaudara. Saling mengingatkan. Jangan berpecah belah. Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Masih diko. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Tetangga. Begitu bersaudaranya kita. Nabi bersabda, kalau kau bikin kue, kasih lebih airnya. Kasih tetanggamu. Jangan juga airnya saja kau kasih. Begitu hebatnya persatuan dalam Islam. Kalau tetanggamu, kamu bertetangga. Dan tumbuhanmu menyeberang ke pagarnya tetangga. Bukan kau yang punya yang menyeberang. Tapi yang punya yang menyeberang itu adalah yang punya pagar. Misalnya bapak di sini rumah. Di sini pagar. Ini tetangga. Kau punya pohon. Menyeberang pohonmu. Yang menyeberang bukan kau punya. Tapi tetanggamu. Yang menyeberang ke pagar. Kan sudah bilang mahasiswaku. Bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang Ustaz? Bolehkah juga? Boleh lagi ceritanya itu. As-sidda'u lal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, salat 5 waktu. Cari tak kau mengaku Islam kalau kau tidak salat. Biar kau bangun masjid. Enggak usah merekam bos, enggak usah merekam. Ya. Biar kau bangun masjid. Kau puasa Senin Kamis, kau bilang dirimu, tapi kau tidak sholat, tidak ada itu. Nabi sudah jelas mengatakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Sudah. Kalau mau lihat orang baik, lihat sholatnya. Bapak-bapak mau milih pemimpin, lihat sholatnya. Ibu-ibu mau menantu, lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, harapan sudah itu. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya. Tuhannya aja dia tipu.
Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa? Percaya saudaraku, tidak mungkin lagi kita ini ada di sini 90 tahun. Jago sekali nih kalau 70 tahun. Bapak berapa umur Haji? 70. Itu sudah mukanya sudah bengkok-bengkok. Gigi sudah habis, baru 70 itu. Nggak yakin saya Pak ditambahi lagi 20. Enggak Pak. Ibu saya 85 tahun, sudah kasihan setengah mati badannya. Kenapa? Sunnatullahnya kita generasi seperti saya sudah hidup tidak sehat. Kalau orang dulu, saya masih dapat waktu saya kecil, bapakku kerja sawah, kalau kita haus, kita cari yang agak bersih-bersih sedikit, kita minum itu air sawah. Sekarang minum air sawah, racun. Saya masih dapat itu. Kita pergi main tidak pakai sendal. Kenapa? Karena kaki kita kuat dan bersih jalan. Coba kau sekarang. Saya dulu kecil, main hujan-hujan sampai biru bibir. Tidak sakit Pak. Tahan kita punya fisik waktu kecil. Sekarang anak-anak baru lihat guntur, petir sudah sakit. Nah, ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa alasanmu tidak sholat? Percaya kalau Bapak menderita di dunia masih ada akhirnya. Tapi kalau masuk ke kubur, tidak ada sholatmu, semua amalmu dihapus. Habis. Sholat tanda keislaman kita. Kenapa dia penting? Karena sholat itulah salah satu ibadah yang tidak boleh ada perhatian lain kecuali menyembah kepada Allah. Artinya apa? Bapak puasa boleh sambil dagang. Boleh enggak puasa sambil dagang Pak? Boleh? Boleh. Pergi haji boleh enggak sambil dagang? Boleh. Bapak puasa boleh nyanyi? Boleh. Lagi saya puasa lagi menyanyi. Untuk ayat tercinta, daku ingin bertemu, walau hanya dalam mimpi. Boleh sah puasamu. Bayar zakat boleh sambil nyanyi? Boleh. Pak Imam, ini zakatku. Insaflah wahai manusia. Berapa zakatnya Pak Imam? Pak Imam berapa biasa? Bila diri sah. Sah zakatmu. Tapi ketika sholat boleh kau dagang. Ketika sholat boleh kau nyanyi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begadang jangan begadang. Mana bisa batal sholatmu. Allahu Akbar. Ustadz berapa gasmu? 50.000. Boleh tawar? Nggak boleh. Alhamdulillah. Batal. Itulah sebabnya sholat menjadi tanda keislaman kita. Aga je alasanmu dari masam panjang. Bilang aku apa alasanmu? Gagah. Ada kala gagah Nabi Yusuf? Tidak ada Pak. Kaya. Ada kala kaya Nabi Sulaiman? Tidak ada. Kuat, gagah, perkasa. Ada kala Nabi Musa. Itu Nabi Musa kalau berkelahi, belum sampai tinjunya sudah jatuh musuhnya. Pak! Di kampungku namanya ilmu karatedo. Karate campur doti. Iya Pak. Hebatnya. Apa Pi? Tidak ada Pak. Tapi kalau pas sekda tidak sholat, orang masih bilang, ya sekda Pak, satu kabupaten dia punya bawahan. Kaya, dia tidak sholat, ya dia kaya, banyak duitnya. Meskipun di akhirat sengsara, paling tidak di dunia dia sudah dapat. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, pengangguran, bau kalepakna, jelek mulut, astagfirullah, tidak sholat lagi. Ke laut kau jadi tude cilaka. Ayo, maka tanda keislaman kita yang ketiga, mereka mendirikan sholat. Tarahum rukka'an sujada. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang keempat, mereka mencari nafkah. Mereka bekerja dengan catatan selalu mencari ini Allah ridha atau tidak. Kalau saya begini lakukan, Allah ridha atau tidak? Kalau saya lakukan ini Allah ridha, kalau tidak. Kalau tidak ridha, dia tidak lakukan. Bagaimana ini? Tunggu dulu ya.
Ini usaha, saya tunggu dulu. Saya tanya dulu Ustadz, bagaimana? Oh, haram Pak. Oh, menurut Ustadz haram. Dia tidak lakukan itu. Silakan cari nafkah. Silakan dagang. Silakan jadi nelayan. Tapi selalu berpikir, ya kuye pugau na barakaki muka gapung Allah Ta'ala. Ya kuye pugau na puji moga pung Allah Ta'ala. Kode na puji pung Allah Ta'ala pajai. Kalau Allah senang, lanjutkan. Kalau Allah tidak ridha, berhenti. Kemarin saya selesai tiba di sini, penginapan saya pantai. Saya lihat, langsung saya lihat anak-anak banyak di pantai. Saya bilang pasti dia cari kerang. Orang di kampungku bilang compa. Saya ingat waktu saya kecil, pergilah kita sama compa. Kasar tangannya, kedinginan. Saya bilang, Pak, tanganmu yang kotor karena cari nafkah secara halal jauh lebih mulia daripada mereka yang bersih tangannya di kantor DPR dan bupati tapi dia mencuri uang rakyat. Ya, yang dihalalkan Allah. Adik-adik sekalian, hari ini kau minta-minta misalnya jadi tukang tambal ban. Hari ini kau cuma jual-jual bensin botolan, tapi kau lakukan karena menolong orang tuamu. Halal kau lakukan, kau jauh lebih mulia daripada pejabat yang mentereng tapi dia pencuri uang rakyat. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, yang kelima, tanda orang Islam itu kata Allah dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam jidatnya. Soal hitam di jidat ini bukan itu jaminannya, Pak. Mau hitam jidat gampang, biar bapak tidak sholat. Gimana caranya? Kasih balsem, minyak gosok, sujud setiap kali sujud, gosok dia 5 menit di karpet, 2 hari hitam itu, Pak. Tapi bukan itu yang dimaksud ayat ini. Ayat ini adalah mereka mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apa pertama? Pertama, bapak boleh enggak sholat tidak pakai baju? Ibu-ibu, boleh enggak sholat tidak ada kain di badannya? Tidak mungkin, harus menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tinggi rasa malunya. Malu dong jadi sekda tapi selalu menjadi masalah dari masyarakat. Malu dong jadi bupati kalau tidak mensejahterakan rakyat. Malu dong jadi anggota DPR kalau suka bohong. Malu dong jadi ustadz tapi tidak menjadi teladan. Malu dong jadi ustadz tapi lain di bibir, lain di hati, lain dilakukan. Jadi sebut malu. Malu dong sudah haji tapi tidak pernah didatang berjamaah di masjid. Padahal waktu haji dia arba'in, 40 kali berturut-turut salat jamaah di Masjid Nabawi. Malu dong kalau sudah pulang tapi tidak pernah hadir berjamaah. Malu dong kalau kita umat Islam, muslimah, perempuan Islam, tapi bajunya pakai jilbab sempit-sempit. Itu yang disebut mengamalkan nilai-nilai sholat dalam menutup aurat. Bapak, kalau tahu kiblat, tidak menghadap kiblat dalam sholat, sah tidak sholatnya? Sah tidak sholatnya? Tidak. Artinya apa? Arah, fokus. Artinya apa? Orang Islam kalau dia bekerja, dia fokus pada pekerjaan dia lakukan. Itu disebut konsentrasi penuh dalam bekerja. Maknanya juga apa? Orang Islam itu bersatu. Arahnya jelas, arah kiblat. Dia bersatu dalam satu tujuan. Jangan berpecah belah. Nah, dan lain-lain sebagainya. Orang yang paling penting dalam sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Yang artinya orang yang baik sholatnya, tanda-tanda sholatnya diterima oleh Allah, akhlaknya baik, tidak melakukan maksiat, tutur katanya baik, perbuatannya tidak merugikan orang lain. Itu menandakan bahwa sholat Anda manfaat dalam hidup Anda. Kalau ada sholat tapi masih sering melakukan maksiat, tanda-tanda itu. Tanda-tanda apa? Bukan sholatnya yang salah, tapi tata cara pelaksanaan sholatmu yang keliru. Sholat sambil hitung uang. Allahu Akbar. Tadi uangku 200. Beli bensin 50.000. Beli pulsa 50.000. Mana ini 100.000? Sami Allah. Nah cari itu di kantor. Napa resa kantor napa? Allah. Itu bagaimana sholatmu mau kalau kau begitu? Sholat enggak ada orang sholat kayak enggak makan 3 hari. Ada juga yang terlalu semangat. Allah.
Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah 5 dari identitas umat Islam yang Allah tuangkan dalam surah Al-Fat ayat 29. Kalau kita pikir, oh saya ini kena, saya masih kurang 2, saya masih kurang 3, oh saya kurang semuanya. Wala ta'asu min rauhillah. Jakmu petur renu, jangan kau putus asa kata Allah. Segera lengkapi sebelum ajal menjemput. Kalau masih sholat, segera lengkapi. Jangan tunda-tunda. Ayo sholat, bayar utang-utang sholat kita. Kalau selama ini masih kita cari nafkah menghalalkan segala cara sebelum ajal menjemput, berhenti, lakukanlah dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Syapo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.